Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu bahagia, bahagia, sehat selalu, sukses selalu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifdza wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min waduriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Amin. Amin. Alhamdulillah alamin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk menambah keilmuan kita, untuk belajar bersama-sama, mengingat, mentadaburi pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu berpikir dan mendaya gunakan akal dan agar apa? Untuk apa? Untuk mengingat Allah, berpikir, berakal dan mengingat adalah tiga aktivitas penting dalam menjaga ketakwaan. Dalam rangka tujuan utamanya yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa, berpikir, berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang penciptaan Allah, tentang kemahaesaan Allah, tentang keagungan Allah, tentang ilmu-ilmu Allah, ya, mentadaburi tentang Al-Quran, wahyu Allah, ya, dan seterusnya. Maka harus kita upayakan terus-menerus untuk berpikir, berakal, berpikir, dan apa itu, dan beraktivitas, mengamalkannya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Dalam rangka apa? Agar kita selalu bertambah dan semakin bertambah keimanan kita, ketaatan kita, dan ketakwaan kita. Ya. Semakin bertambah itu salah satu upaya untuk memupuk, menyirami keimanan kita. Dengan uh, uh, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam pembelajaran, di dalam menyampaikan metode Al-Quran, dalam menyampaikan petunjuknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Perumpamaan-perumpamaannya yaitu kita tentang tentang di sini yaitu orang yang beriman akan selalu merawat kesadarannya dan jalan kebenarannya. Maka terus berusaha mengenali tentang bagaimana ilmu Allah dan menjauhi segala bentuk yang kebatilan, kemaksiatan, dan orang-orang yang beriman akan selalu berhati-hati dengan mengenali tadi akhirnya berhati-hati, mewaspadai, warok ya, hati-hati setiap langkahnya akan ditempuhnya, setiap langkahnya selalu selalu berhati-hati dulu. Maka Al-Quran juga memberikan perumpamaan itu yang mengandung pesan penting. Perumpamaan yang pertama yaitu perumpamaan orang yang beriman. Perumpamaan orang yang beriman yaitu layaknya pohon yang baik. Ini dalam rangka untuk memudahkan memahami. Ini juga bagian dari metode menyampaikan pesan supaya mudah diingat dan mudah difahami. Maka tatkala Al-Quran menyampaikan dengan istilah orang yang beriman adalah laksana pohon yang baik. Sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25 yang maknanya tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh, akarnya kuat, ya, mencakram ke tanah, ya, akarnya teguh kuat, tidak mudah roboh kena angin dan seterusnya, ya. Dan pohonnya pohonnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, ya. Kemudian pohon dan cabang tadi eh, setiap musim itu berbuah, ya, selalu berbuah yang memberikan manfaat. Itu perumpamannya gitu. Jadi setiap musim selalu berbuah. Jadi tidak tidak kenal musim, setiap saat selalu berbuah. Jadi akarnya kuat, ya, akarnya kuat ke bawah, kuat, ya, ke bawah. Kemudian tentu akar ke bawah, ya. Kemudian pohonnya menjulang ke langit yang kuat, tegar, dan cabainya sangat kuat, ya. Akar ini laksana seperti apa? Akar ini ya, yaitu tentang keimanan, tentang rukun iman yang enam tadi, yang membentuk pohon yang kuat yaitu tauhid. Kemudian cabang-cabang tadi laksana kan yaitu rukun Islam, ya, itu. Kemudian buah tadi yaitu ketaatan atau ketakwaan, hasil dari buah tadi, buah yang manis yang hasilnya tadi bisa dirasakan, dinikmati oleh banyak orang, memberikan manfaat kepada semua orang, yaitu
eh, keberadaan orang Islam itu, orang mukmin itu dimanapun akan memberikan kenikmatan. Maka eh, maka apa? Keberadaannya selalu membawa kedamaian, ketenangan, dan menyenangkan. Laksana pohon yang indah, yang menyenangkan, yang manis, dan setiap saat selalu berbuah yang menyenangkan atau yang manis. Maka melalui pesan ini, Allah SWT atau firman ini, Allah SWT, melalui ayat ini, Allah SWT ingin menyampaikan tentang kebenaran yang indah Islam ini ya. Kebenaran itu pun disampaikan dengan cara yang baik, yang indah, dan keindahan itu tidak hanya dari luar saja, tapi dari dalam, dari akar yang kuat tadi. Laksana pohon yang indah, mulai dari akarnya buah ya, yang bisa memberikan manfaat. Ya. Harus, ya ini, dan cara menyampaikannya pun juga yang indah, laksana tanaman tadi, yang menyenangkan. Ya. Laksana asloka yang menyenangkan. Ini, yang menarik, ya itu ya. Yang jadi menyerupakan, jadi eh, jangan sampai nanti menyampaikan kebenaran, jadi menyampaikan kebenaran itu laksana pohon yang indah. Jadi artinya itu pohon yang indah kan selalu bertumbuh, berkembang, mengikuti perkembangan ada. Sampaikan sampaikan pesan sesuai dengan eranya, masanya. Pohon tadi sesuai masanya. Jadi perumpamaannya coba, kalau perumpamaannya seperti apa? Bangunan atau seperti batu gitu kan, keras kaku, tidak bisa eh, tidak mengikuti perkembangan zaman. Ini pelaksana perumpamaan seperti pohon yang telah selalu tumbuh, berkembang setiap musim, selalu berkembang, selalu bertumbuh, kan begitu ya. Dan tidak melawan arus tentunya ya gini. Ya, maka Islamlah bukan agama yang kaku, bukan keras, ya. Sebaliknya seperti pohon yang harus terus berkembang, dinamis, ya, berbuah segar, mengikuti masa, mengikuti masyarakat, mengikuti uh, sesuai dengan bahasanya kelompok tersebut, bahasa bahasa tersebut supaya mudah difahami, supaya bisa diterima kan begitu ya. Itu laksana pohon yang baik. Lalu kebalikannya apa? Kalau yang beriman tadi laksana pohon yang baik, sedangkan yang tidak beriman berarti laksana pohon yang buruk. Ya, jadi kebalikannya yaitu kebatilan perumpamaan dengan pohon yang buruk. Sebagaimana Allah SWT juga memberikan perumpamaan dalam Quran surat Ibrahim ayat 26, yaitu dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dari akar-akarnya, dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Jadi walaupun kelihatannya itu masih nancap di tanah, tapi sebenarnya tidak kokoh. Mungkin karena sudah dicabut, ya di tanah, tapi kelihatannya nancap, ya akhirnya mudah sekali kalau kena angin roboh, ya mudah sekali layu, ya kena panas sedikit layu, kena angin sedikit roboh, kena hujan dikit tidak kuat kan begitu ya. Mungkin secara penampilan baik, penampilannya ya, penampilannya menarik, sama-sama, ada bedanya, sama pohon kan hidup sama-sama, tapi begitu kena ujian cobaan mudah rapuh, mudah roboh, ya kelihatannya tampak kuat kokoh, akan tapi dalamnya begitu rapuh, persis seperti pohon yang sudah tercabut dari akarnya, sekalipun tertiap angin kencang akan seketika juga akan roboh. Itulah laksananya orang yang tidak beriman. Makanya orang beriman itu kan selalu bergandeng. Di saat diberikan kenikmatan dia bersyukur, di saat diberikan ujian cobaan dia akan bersabar. Maka ini yang tidak ada uh, bagi orang yang tidak beriman. Maka kedua perumpamaan ini semoga kita bisa bisa mengambil hikmah di bagaimana kita uh, menyampaikan pesan. Maka menyampaikan pesan, mengingat kebenaran. Nah, maka kita harus memilih mau pilih yang mana, cara yang beriman atau tidak gitu ya. Ya, maka yang kuat, yang kokoh tentunya yang beriman. Nah, kita jadi dengan beriman. Jadi dengan beriman yaitu pohon yang baik itu akarnya kokoh, yang seperti pohon yang baik memiliki akar yang dalam dan kuat. Itulah orang beriman, memiliki iman yang teguh, yang kuat, yang tidak mudah goyah oleh
ujian dan cobaan hidup. Akar ini melambangkan keyakinan dan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pegangan dalam kehidupannya. Gitu. Bagaimana dengan demikian? Karena terus mau belajar dan mau belajar dan batangnya yang tegak, capainya yang rendah, yang batang pohon yang tegak, melambangkan akhlak yang baik, sikap yang benar dalam kehidupan. Sedangkan cabangnya ini artinya rendah, menunduk sikap rendah hati, eh, dan keinginan untuk berbagi bersama, seperti pohon yang memberikan buah naungan kepada orang lain, memberikan kerindangan, kesejukan, berbuah yang baik. Berbuah yang baik artinya ya berbuahnya, pohonnya yang menghasilkan buah yang baik. Begitu pula orang yang beriman akan selalu menghasilkan amal, ya, amal yang baik berupa ibadah yang baik, ikhlas, berbagi bersama, menolong bersama, ringan tangan, ya, untuk membantu orang lain, mudah berbagi dan terus bertumbuh. Pohon tadi bertumbuh dan berkembang seperti pohon yang terus bertumbuh dan berkembang, ya, memperbaiki dirinya, beriman, terus mau belajar, belajar memperbaiki diri, terus belajar, terus beradaptasi. Sedangkan pohonnya jelek apa? Akar yang tidak kokoh, pohon yang buruk seringkali memiliki akar yang lemah, tidak tidak tertanam dengan baik. Cara menanam, ya, menggambarkan imannya yang lemah, karena tidak artinya tidak memiliki pegangan hidup yang kuat. Mereka mudah terombang-ambing oleh ujian dan tantangan kehidupan. Kemudian karena akarnya lemah, otomatis nanti batangnya mudah rapuh, cabangnya juga mudah patah. Ini ya, melambangkan apa? Tidak memiliki karakter yang kuat, mudah terjatuh dalam ujian, cobaan, godaan, terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kesalahan, mudah mengeluh, mudah menyalahkan, ya, dan tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain, dan bahkan yang adalah merugikan. Jadi dibiayai terus, dirawat terus, tapi tidak menghasilkan, begitu ya. Dan tentunya tidak berbuah yang baik, tidak berbuah. Ya, akhirnya karena apa? Tidak menghasilkan buah, tidak memberikan manfaat. Islam kelihatannya sholat ibadah, tapi karakternya tetap jelek sama tetangga, jelek sama orang lain, menyakiti atau bicara yang menyelekitkan, membuat sakit hati, ya, gitu ya. Dan akhirnya apa? Karena seperti tadi, akhirnya mudah tumbang juga. Pohon yang jelek mudah tumbang ketika diterpa angin kencang. Ya, ya, inilah menggambarkan moralnya yang imannya. Dia terombang-ambing, di mana berada dia ikut aliran, di mana berada dia ikut. Maka pendidikan, pelatihan ini, akhlak, karakter ini yang utama, yaitu di akarnya, laksana pohon yang baik tadi. Demikian, mudah-mudahan ini mudah, ya, Al-Quran, Ibrahim ayat 14, ayat 24, 25 ini tentang pohon yang baik, sedangkan 26 yaitu ayat pohon ibarat atau perumpamaan pohon yang buruk. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita semua menjadi, kita kita afirmasikan, kita kita gambarkan diri kita layaknya pohon yang baik, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang pohon yang baik setiap hari. Supaya baik ya Pak, setiap hari harus kita sirami, kita pupuk, kita sirami dengan ilmu, dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan Sunnahnya, dan terus kita kuatkan dan kita cabang-cabangnya biar kuat ya Pak, kita laksanakan syariat-syariatnya dengan baik. Demikian, semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasul, keluarganya, sahabatnya, dan orang tua kita, wabillahi khusus orang tua kita, guru-guru kita, usaha-usaha kita semuanya, putra-putri kita, siswa-siswa kita, usaha-usaha kita semua, dan usaha teman-teman semuanya, semuanya, semuanya tanpa terkecuali. Siapapun yang pernah ketemu dengan kita doakan. Semuanya tanpa terkecuali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin.
الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجعت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء علمنا أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخبز العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وله تعالى العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منها إن كنتم صادقين فأما وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين وسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم